Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Raditya Cerdas Fathaila selaku moderator untuk kelompok 4 pada mata kuliah Audit Teknologi Sistem Informasi. Yang mana di kelompok kita ini kita akan menjelaskan mengenai CGE IT atau Certified in the Governance of Enterprise IT. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari definisinya, latar belakang, ada materi, ada kesimpulannya, ada dokumentasi beserta pertanyaan yang nanti mungkin akan diajukan ya untuk teman-teman atau untuk ibu dari ibunya sendiri. Oke, tapi sebelum saya mulai ya teman-teman, di sini saya izin untuk memperkenalkan anggota ya. Yang pertama itu ada Audi Wang, ada Jihan Azhara Syamsumar Putri, ada saya sendiri dari Tia Cerdas Fathaila, ada Reza Zuliansyah Sobirin, ada Farel Ramanda Arifasyah ya. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk materi pertamanya, yaitu kita kan pasti bertanya-tanya ya, untuk definisi dari CGI-IT itu apa sih? Nah, sebenarnya CGI-IT ini merupakan sertifikasi profesional yang diperkenalkan oleh ISAKA pada tahun 2007 silam. Nah, untuk ISAKA-nya itu apa sih sebenarnya? ISAKA itu merupakan singkatan ya, sebenarnya itu dari Information System Audit and Control Association ya. Jadi yang mana sertifikasi ini sebenarnya dirancang khusus untuk para profesional yang memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan mengawasi tata kelola teknologi informasi di dalam organisasi ya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai COVID ya, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa hubungan antara CGIT dan COVID di sini sebenarnya sangat erat ya teman-teman. Karena keduanya ini dia berasal dari organisasi yang sama, yaitu ISAKA yang tadi sebelumnya saya jelaskan dari panjangannya, dan mereka ini saling melengkapi ya dalam konteks tata kelola IT atau IT governance. Untuk COVID sendiri ya sini teman-teman, COVID ini merupakan suatu informasi security yang memegang peran penting dalam meningkatkan fungsi informasi pada enterprise, sosial, publik, dan lingkungan bisnis. Oke, selanjutnya untuk pembahasan latar belakangnya, CGIT di sini merupakan sertifikasi ya yang secara khusus ditujukan bagi para profesional yang telah memiliki pengalaman minimal 5 tahun ya dalam bidang manajemen atau konsultasi tata kelola teknologi informasi ya di tingkat korporasi untuk memperoleh sertifikasi ini. Oke, nah jadi kandidatnya itu dia harus lulus dalam ujian resmi yang diselenggarakan oleh ISAKA. Nah, kepemilikan sertifikasi CGIT ini nggak hanya menunjukkan penguasaan dalam praktik tata kelola TI ya, tetapi juga dia memberikan nilai tambah berupa peningkatan kredibilitas profesional, pengaruh dalam pengambil keputusan strategis, serta pengakuan di lingkungan industri. Nah, selanjutnya itu banyak perusahaan ya, termasuk instansi pemerintah. Contohnya, dia masih memandang CGIT itu sebagai elemen penting dalam penguatan tata kelola TI mereka. Nah, karena sertifikasi ini dia itu mencerminkan kombinasi antara pengalaman praktis dan wawasan strategis yang mampu mendorong kemajuan organisasi di era digital ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa poin-poin penting ya mengenai latar belakangnya. Yang pertama itu ada pentingnya tata kelola TI yang efektif, ada kesenjangan keahlian dalam tata kelola TI, ada juga pengakuan global dan standarisasi, tuntutan regulasi, dan best practices. Baik, selanjutnya ada tujuan dari CGIT. Ada beberapa tujuan dari sertifikasi CGIT ini. Yang pertama, untuk mengembangkan kompetensi pejabat pada bidang teknologi atau sistem informasi. Tujuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu, terutama pada pejabat atau profesional IT, dalam memahami dan mengelola sistem informasi secara menyeluruh. Dengan adanya sertifikasi CGIT ini, diharapkan memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih strategis dan terstruktur dalam hal tata kelola, manajemen risiko, pengukuran kinerja, serta integrasi teknologi informasi dengan visi bisnis organisasi. Tujuan CGIT yang kedua adalah dapat melaksanakan tata kelola teknologi atau sistem informasi sesuai dengan standar framework yang diakui secara internasional. Framework yang dimaksud seperti COBIT,
ITIL, atau VAL IT yang digunakan secara global untuk memastikan bahwa teknologi dikelola dengan cara yang efisien, efektif, dan mendukung tujuan bisnisnya. Sertifikasi SIG IT ini memberikan pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan framework tersebut dalam praktiknya agar organisasi dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan atas teknologi informasi, kemudian bisa menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhan bisnisnya. Yang ketiga, bisa mengurangi risiko yang berkaitan dengan sistem informasi. Tujuan SIG IT yang terakhir dapat memahami hal-hal teknis dan non-teknis dalam menghadapi ujian sertifikasi SIG IT. Sertifikasi SIG IT ini tidak hanya menguji pemahaman teknisnya, misal teknis itu seperti sistem informasi, keamanan data, dan struktur teknologi informasi. Tetapi juga SIG IT ini bisa dari aspek non-teknis seperti strategi organisasi, manajemen risiko, kepemimpinan dan tata kelola, dan yang terakhir pengukuran manfaat dari IT. Oke, next. Baik, selanjutnya ada manfaat dari SIG IT. Yang pertama, menambah pengetahuan dengan membedah dan memberikan pembahasan contoh soal ujian sertifikasi SIG IT ini. Manfaat yang pertama ini sangat membantu dalam memahami pola soal, topik yang sering muncul, serta logika yang digunakan dalam ujian SIG IT. Dengan menganalisis contoh soal secara langsung, dapat mengetahui pendekatan yang tepat dalam menjawab pertanyaan serta menghindari kesalahan umum. Kemudian, manfaat yang kedua, membantu persiapan untuk mengikuti ujian dan memperbesar peluang lulus tes SIG IT. Pelatihan atau pembekalan yang terstruktur secara langsung dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ujian. Selain memahami materi, bisa juga terbantu dari sisi strategi untuk menjawabnya, manajemen waktunya, dan bisa mengenali fokus utama dari ujiannya. Lalu, manfaat yang ketiga, menambah pengetahuan dan keterampilan tata kelola IT. Manfaat ketiga ini mencakup pemahaman mendalam terhadap prinsip, praktik, dan tools dalam tata kelola IT seperti COBIT, framework, IT alignment dengan strategi bisnis, serta manajemen risiko dan kinerja IT-nya. Manfaat yang keempat, mengenali situasi ujian dan karakteristik soal, serta memahami bagaimana cara menjawab soal yang multiple choice. Manfaat yang keempat ini, dengan latihan yang tepat, dapat mengembangkan pola pikir yang analitis dan strategis dalam memilih jawaban yang paling tepat. Manfaat yang terakhir, mempersiapkan diri secara optimal dalam mengikuti ujian CISA silabus. Manfaat yang terakhir ini sebagai persiapan yang maksimal terhadap seluruh domain SIG IT seperti governance, benefit realization, risk optimization, dan resource optimization. Oke, next. Selanjutnya ada target audience. Next. Target audience untuk sertifikasi ini adalah untuk para profesional yang memiliki peran dalam mengelola, mengarahkan, atau mengawasi tata kelola IT di organisasi. Ada beberapa target audience. Yang pertama, profesional tata kelola IT, yang mana mereka terlibat dalam perancangan, pengelolaan, dan pengawasan tata kelola IT. Biasanya mencakup peran seperti IT Governance Officer, IT Manager, atau posisi yang serupa yang dapat menangani aspek kebijakan dan kontrol dalam IT. Kemudian target audiens yang kedua adalah CIO, Chief Information Officer. Mereka yang bertanggung jawab atas
perencanaan dan pengelolaan strategi IT di organisasi. Mereka juga yang fokus pada pengembangan strategi dan memastikan IT mendukung dengan tujuan bisnis organisasinya. Next. Baik, selanjutnya ada target audiens yang ketiga, yaitu manajer dan direktur IT. Mereka yang memimpin dan memastikan tim IT mendukung tujuan bisnis di organisasinya, dan juga mempunyai peran strategis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya IT. Target audiens yang keempat yaitu profesional manajemen risiko IT. Mereka dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait penggunaan IT dalam organisasi dan dapat menjamin bahwa teknologi yang digunakan aman dan tidak membahayakan operasional organisasi. Peran ini sangat penting untuk mengurangi potensi kerugian akibat gangguan atau ancaman IT. Selanjutnya ada target audiens yang kelima, yaitu konsultan IT dan auditor. Mereka dapat memberikan nasihat mengenai tata kelola IT dan memastikan kepatuhan pada kebijakan dan regulasi yang berlaku. Peran ini sangat penting untuk evaluasi dan perbaikan sistem IT agar tetap sesuai dengan standarnya. Kemudian target audiens yang keenam yaitu pimpinan dan pengambil keputusan, termasuk manajer senior yang terlibat dalam perencanaan strategis dan keputusan IT. Mereka yang terlibat secara langsung dalam perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan penting terkait sistem dan layanan IT-nya. Oke, selanjutnya yaitu ada persyaratan atau requirement sertifikasi CGIT. Untuk menjadi tanda kutip seorang CGIT certified, Anda harus memenuhi 4 persyaratan utama, yang dimana 4 persyaratan itu yang pertama adalah lulus ujian CGIT, lalu mengajukan sertifikasi dalam waktu 5 tahun, dalam kurun waktu 5 tahun setelah lulus ujian CGIT, lalu pengalaman kerja yang relevan. Jadi teman-teman harus memiliki pengalaman kerja yang relevan. Dan yang keempat itu ada verifikasi pengalaman kerja. Nah, saya akan coba jelaskan satu-satu. Untuk lulus ujian CGIT itu sendiri, jadi teman-teman tuh pertama-tama harus lulus dulu nih ujian CGIT, yang dimana ujiannya itu terdiri dari 4 domain yang berhubungan dalam domain utama tata kelola IT. Nah, lalu selanjutnya yang kedua itu kan teman-teman harus mengajukan sertifikasi dalam waktu 5 tahun. Nah, maksudnya adalah setelah teman-teman lulus ujian CGIT, teman-teman atau peserta yang hendak hendak membuat sertifikasi CGIT perlu mengajukan pembuatan sertifikasi CGIT itu sendiri setelah ujian itu dalam kurun 5 tahun. Jadi kalau teman-teman lulus ujian tapi teman-teman daftar atau mengajukan sertifikasinya itu setelah 5 tahun, maka teman-teman nggak bisa karena ujiannya itu akan kadaluarsa. Selanjutnya, next ke slide yang selanjutnya yaitu pengalaman kerja yang relevan. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman tuh harus memiliki minimal 5 tahun pengalaman dalam mengelola atau memberi nasihat dalam tanda kutip itu pengawasan atau mendukung tata kelola kontribusi IT terhadap suatu perusahaan. Nah, dengan catatan ya teman-teman bahwa semua pengalaman itu harus diperoleh dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadi usahain tuh pengalamannya itu adanya tuh 10 tahun terakhir. Jadi misalkan nih teman-teman ngajuin sertifikasinya tahun 2020. Nah, usahain yang 5 tahun pengalaman itu teman-teman tuh dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi misalkan 2020, teman-teman misalkan punya pengalamannya di tahun 2015 sampai 2020 atau 2010 sampai 2015. Nggak bisa pengalamannya itu dari 2005 sampai 2010. Nah, itu nggak relevan. Soalnya udah kurun waktunya udah terlalu jauh. Nah, untuk rinciannya itu dibagi jadi 4 domain ya teman-teman.
Yang pertama itu teman-teman harus memiliki minimal 1 tahun pengalaman di domain yang satu. Ini tuh wajib ya. Nah, domain satu ini tuh adalah domain governance and enterprise IT. Nah, untuk governance governance of enterprise IT ini tuh maksudnya apa? Maksudnya tuh teman-teman di sini tuh berhubungan dengan pembuatan, pendirian dan pengelolaan kerangka kerja tata kelola IT. Dalam pengecualian, Anda hanya bisa melewati syarat ini jika Anda memiliki sertifikasi COBIT. Jadi untuk yang domain satu nih yang wajib teman-teman ternyata harus punya sertifikat COBIT dulu yang Design and Implementation. Nah, selanjutnya untuk yang domain 2 dan 4 ini itu adalah domain tambahan ya. Jadi domain tambahan yang dimana domain yang 2 itu adalah IT resource, maksudnya adalah pengelolaan sumber daya IT. Lalu yang domain 3 itu benefits realizations dalam dengan arti untuk yaitu memastikan bahwa IT memberikan nilai bagi organisasi. Jadi maksudnya adalah teman-teman tuh paham mengenai untuk apa benefits dalam IT itu sendiri. Nah, selanjutnya yang domain keempat itu adalah risk optimization, yang dimana di dalam domain ini itu teman-teman uh, pengalaman dalam mengelola resiko yang berkaitan dengan TI secara efektif. Lalu yang terakhir ada verifikasi pengalaman kerja. Maksudnya adalah jadi pengalaman kerja yang Anda klaim itu harus bisa diverifikasi oleh orang-orang yang pernah bekerja dengan Anda, seperti supervisor, manager, hmm, rekan kerja, dan klien. Jadi untuk supervisor, dia itu adalah orang yang langsung membimbing atau mengawasi teman-teman selama bekerja di sana. Yang biasanya dia itu adalah atasan langsung yang memberikan tugas atau arahan harian dan mengevaluasi kinerja kalian atau kinerja Anda. Lalu yang kedua itu ada manajer. Manajer ini adalah orang yang uh, memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam organisasi, yang mungkin nggak langsung mengawasi Anda, tapi tahu peran Anda dalam perusahaan tersebut atau kontribusi Anda dalam tim atau proyek yang ada di perusahaan tersebut. Yang dimana manajer ini adalah orang yang berada di tingkat manajerial. Nah, selanjutnya ada rekan kerja. Nah, maksudnya rekan kerja ini adalah orang-orang yang bekerja dengan Anda pada dalam satu tim atau dalam satu proyek. Yang dimana mereka tuh mungkin bisa memberikan bukti bahwa Anda tuh memang benar-benar terlibat dalam proyek atau pekerjaan di tim tersebut. Ya, lalu yang terakhir itu klien kan. Yang terakhir itu klien. Nah, yang klien ini itu adalah pihak eksternal atau mungkin bisa juga internal yang pernah menerima layanan dari Anda langsung atau hasil kerja Anda. Lalu next slide, ada keuntungan dan kekurangan dari sertifikasi CGIT. Di sini saya hanya akan menjabarkan keuntungan dan kekurangannya aja. Untuk yang pertama kita ke keuntungannya dulu. Untuk keuntungan dari sertifikasi CGIT ini yang pertama itu ada pengakuan internasional, lalu ada yang meningkatkan karir, lalu peningkatan pengetahuan dan keahlian, lalu mendukung implementasi COBIT, lalu peningkatan kepercayaan dan kredibilitas, dan yang terakhir tingkatan kemampuan mengelola resiko. Itu untuk yang keuntungannya. Lalu ya untuk kekurangannya apa sih? Nah, untuk yang kekurangannya itu biaya sertifikasi CGIT itu tinggi. Lalu persyaratan pengalaman kerjanya tuh seperti yang tadi saya jabarkan kayaknya sulit banget ya. Dalam kurun waktu 10 tahun teman-teman harus punya 5 tahun pengalaman kerja dalam bidang ini terus ada pilihan domain-domain yang kayaknya persyaratan kerja tuh bener-bener kayak berat gitu. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan sertifikasi. Nah, setelah teman-teman punya sertifikasi itu, teman-teman harus memelihara nih uh, sertifikasi ini harus dipelihara, jangan sampai kadaluarsa gitu kan. Lalu selanjutnya tantangan dalam penerapan praktis. Lalu yang selanjutnya kompetisi sertifikasi lain, dan yang terakhir adalah fokus pada aspek governance. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang kerangka CGIT.
Kenapa kerangka CGIT ini penting? Adalah karena kerangka ini akan menyediakan panduan menyeluruh tentang tata kelola IT yang selaras dengan tujuan bisnis serta memastikan pengelolaan risiko dan kontrol internal yang efektif, serta meningkatkan kualitas layanan melalui praktik seperti COBIT, ITIL, dan ISO. Dengan mengikuti kerangka ini, organisasi dapat memperkuat akuntabilitas, mengoptimalkan sumber daya, serta membantu manajemen mengambil keputusan strategis yang tepat, sekaligus mempersiapkan profesional TI untuk meraih sertifikasi CGIT yang diakui secara global. Untuk bagian selanjutnya, di sini kita ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, berfokus pada manajemen layanan IT yang berpusat pada IT Service Management. Target penggunanya adalah untuk organisasi yang ingin memastikan layanan IT yang lebih stabil, responsif, dan juga berkualitas. Manfaat utama dari ITIL adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas layanan, serta menjaga kepuasan pelanggan. Nah, komponen utamanya sendiri terdiri dari 5 fase siklus layanan, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai service yang diberikan oleh ITIL. Dimulai dari yang pertama, yaitu service strategi. Service ini menentukan strategi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, yang kedua ada service design. Service design ini adalah service yang merancang layanan baru atau mengubah layanan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah service transition. Service ini adalah service yang memastikan bahwa layanan yang dirancang sudah dapat diterapkan dengan baik atau belum. Nah, yang keempat adalah service operation. Service operation ini adalah service yang memastikan kalau layanan tersebut sudah dijalankan itu efektif atau efisien atau tidak gitu. Nah, yang terakhir nih ada continual service improvement. Nah, ini adalah service yang meningkatkan layanan atau proses yang ada itu secara berkelanjutan. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang ISO atau IIC 30500 yang merupakan standar tata kelola IT dari perspektif para dewan direksi atau eksekutif. Nah, target penggunanya sendiri untuk organisasi yang menginginkan prinsip tata kelola IT pada manajemen high level atau level kepemimpinan. Manfaat utamanya sendiri adalah untuk memberikan prinsip tata kelola yang baik, terus juga dapat memandu para senior dalam pengambilan keputusan teknologi informasi. Nah, komponen utamanya ada 6, yaitu responsibility, strategi, acquisition, performance, conformance, dan human behavior. Kita akan bahas satu persatu, yaitu dari mulai responsibility atau tanggung jawab dalam peran. Terus juga ada yang kedua, yaitu strategi, menentukan strategi dalam mendukung visi misi dan tujuan perusahaan. Ada pula acquisition, yaitu pengadaan barang sesuai kebutuhan ya. Ingat, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Terus juga ada performance atau peninjauan kinerja. Terus ada conformance, yaitu kepatuhan terhadap hukum, peraturan, atau kebijakan internal yang berlaku. Terus juga yang terakhir ada human behavior, pertimbangan dalam setiap keputusan teknologi informasi yang diambil. Jangan sampai salah perhitungan, seperti itu. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pengambilan sertifikasi CGIT serta apa saja syarat kelulusannya. Nah, yang pertama adalah melakukan ujian dengan durasi yaitu 240 menit dengan 150 soal pilihan ganda dengan range score di atas 450 dan di bawah 850 dengan format yaitu tutup buku ya. Terus juga ada minimal pengalaman bekerja 5 tahun di 10 tahun terakhir di area manajemen, advisory, evaluasi, atau pelaksanaan tata kelola IT. Terus juga untuk pembayaran dan dokumennya sendiri kita bisa bayarkan melalui
aplikasinya sendiri secara langsung, yaitu sebesar $50 dengan review dan tanda tangan yang dicantumkan lalu disubmit dalam aplikasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh ISAKA. Kita akan diminta untuk menyetujui seluruh kebijakan ISAKA terkait proses sertifikasi dan program pengembangan profesional berkelanjutan atau yang dikenal sebagai CPE, serta berkomitmen untuk mematuhi kode etik dari ISAKA. Nah, kita akan memahami bahwa ISAKA berhak memverifikasi bukti pengalaman kerja kita serta sertifikasi dari CGIT kita akan tetap menjadi properti dari ISAKA yang sewaktu-waktu dapat dicabut jika ditemukan ada ketidaksesuaiannya data atau informasi palsu yang diberikan. Nah, kerahasiaan dan penyelesaian sengketa juga akan diberikan. Kita akan menerima bahwa status sertifikasi kita akan tercatat sebagai informasi publik yang dapat dicari nantinya jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara eksklusif di yuridikasi Lyonis pada persidangan Amerika Serikat yang kita tidak akan mengajukan tuntutan terhadap ISAKA terkait proses sertifikasi ini sendiri. Gitu. Application Detail Form merupakan form yang diisi oleh verifier yang berisikan biodata asesi serta pengalaman asesi yang berkaitan dengan IT governance. Jadi di form ini verifier akan melakukan pertanyaan wawancara kepada asesi sehingga jawaban yang dijawab oleh asesi akan diisi oleh verifier. Next, di dalam application detail form ini juga terdapat panduan serta topik dan materi untuk mengetahui struktur pertanyaan yang akan diajukan dalam CGIT. Di sini terdiri dari 5 domain utama. Yang pertama ada Framework of Governance of Enterprise IT, lalu ada Strategic Management, Benefit Realization, Risk Optimization, serta Resource Optimization. Domain pertama yaitu Framework of Governance of Enterprise IT, yang memiliki tujuan untuk membentuk dan mengelola framework serta tata kelola IT perusahaan agar sesuai dengan visi misi serta nilai-nilai dari suatu perusahaan. Dalam domain ini terdapat beberapa poin pembahasan, yaitu ada penerapan kerangka tata kelola IT agar mencapai tujuan dan sasaran bisnis melalui optimalisasi manfaat, risiko, dan sumber daya. Juga ada identifikasi kebutuhan dan tujuan yang berdasarkan masukan dari prinsip kebijakan, proses, struktur organisasi, budaya, etika, layanan, infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi, perancangan strategis, integrasi arsitektur enterprise, lalu ada proses dan aktivitas konsisten, penerapan peran dan tanggung jawab, manajemen isu, struktur organisasi yang mendukung investasi IT, komunikasi tata kelola atau governance, serta evaluasi secara berkala. Domain kedua yaitu strategic management yang memiliki tujuan untuk memastikan IT dapat mendukung pencapaian strategis perusahaan dengan cara mengintegrasi dan menyelaraskan rencana strategis IT dengan rencana strategis perusahaan. Di dalam domain 2 ini terdapat beberapa poin pembahasan,
yaitu evaluasi dan monitoring strategi IT, kebijakan dan prosedur pendukung, mendapatkan dokumen dan komunikasi terhadap stakeholder, lalu ada integrasi enterprise arsitektur, prioritas inisiatif IT, serta penjemahan tujuan IT. Domain ketiga merupakan benefit realization, yang memiliki tujuan untuk memastikan investasi IT ini mendapatkan manfaat bisnis yang optimal dan kinerja atau manfaatnya dapat diukur sehingga dapat dilaporkan kepada stakeholder. Di dalam domain ini terdapat beberapa poin pembahasan seperti manajemen portofolio investasi IT, yang semua investasi IT itu dikelola sebagai bagian dari portofolio yang terintegrasi. Lalu ada siklus hidup ekonomi investasi, pengelolaan investasinya itu sepanjang siklus hidupnya untuk memaksimalkan manfaat bisnis. Lalu ada akuntabilitas bisnis, pengukuran kinerja dan hasil, penyesuaian praktik manajemen investasi, evaluasi dan benchmarking, serta pelaporan kepada stakeholder, dan juga inisiatif perbaikan. Domain keempat merupakan risk optimization, merupakan domain yang akan memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko di bidang IT, sehingga ketika ada masalah dapat langsung mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi serta mengelola resiko bisnis yang terkait dengan IT, serta memastikan kerangka kerja tersebut selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko yang ada di perusahaan. Di dalam domain ini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama adalah penerapan proses manajemen risiko IT yang komprehensif, lalu kepatuhan hukum dan regulasi. Selanjutnya ada keselarasan dengan IRM atau Enterprise Risk Management atau manajemen risiko perusahaan. Lalu ada dukungan manajemen senior, dokumentasi kebijakan dan prosedur, identifikasi indikator risiko utama atau KRI. Lalu ada pelaporan dan eskalasi risiko yang tepat waktu. Domain kelima merupakan resource optimization, merupakan domain yang akan berada di lingkup yang akan memastikan optimalisasi sumber daya IT untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya apa aja sih yang ada di IT itu? Yang pertama ada informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Lalu poin pembahasan di domain ini ada apa aja? Yang pertama ada identifikasi dan pemeliharaan sumber daya IT, strategi resource yang efektif, integrasi ke dalam perencanaan strategis dan taktis, keselarasan proses manajemen sumber daya, analisis kesenjangan sumber daya, kebijakan sourcing yang jelas dan adaptif, yang dapat menyediakan kebijakan untuk mengarahkan strategis resource termasuk SLA atau Service Level Agreement, dan penyesuaian strategi saat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang IT. Ini agar memastikan adanya kebijakan dan proses untuk menilai, melatih, dan mengembangkan staf demi mendukung kebutuhan perusahaan serta pertumbuhan pribadi atau profesional. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan yang mana mengambil sertifikasi CGIT merupakan investasi strategis bagi profesional TI yang ingin menegaskan keahlian tata kelola enterprise IT dan meningkatkan kredibilitas di mata organisasi.
Nah, pemegang sertifikasi IT di sini dia harus dapat menunjukkan ya kemampuannya dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja governance yang selaras dengan tujuan bisnis, mengoptimalkan investasi dan sumber daya TI. Selanjutnya dengan persiapan matang melalui materi resmi ISAKA, studi kasus, dan simulasi ujian, CGIT tidak hanya membuka peluang karir di lembaga keuangan, perusahaan multinasional, dan konsultan TI, tetapi juga memberikan akses ke jaringan profesional global untuk berbagi praktik terbaik ya, teman. Oke. Selanjutnya di sini ada referensi juga ya, berbagai referensi, dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman atau dari ibu juga ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.